Halo, nama aku Jumina Naja. Terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Kali ini tidak mudah bagi saya untuk menyajikan konspirasi kali ini. Mengapa? Karena nilai-nilai dan perspektif lama sepertinya sudah melekat cukup kuat di benak masyarakat. Tapi kita bakal sama-sama membahas teori konspirasi khasiat ganja dibungkam korporat farmasi. Hal apa yang pertama kali Anda pikirkan ketika saya menyebut kata ganja? Iya, pasti deret stigma buruk, mulai dari candu, barang adiktif, barang haram, perusak tubuh, perusak masa depan, dan sederet stigma buruk lainnya. Tahukah Anda, di balik sederet stigma buruk yang disematkan pada ganja, berdasarkan berbagai penelitian dan studi yang pernah dilakukan, ganja justru memiliki khasiat yang luar biasa. Ganja mampu menyembuhkan berbagai penyakit mematikan, mulai dari kejang epilepsi, mengatasi masalah kejiwaan, memperlambat perkembangan Alzheimer, mencegah glaukoma, hingga mampu menyembuhkan kanker, bahkan diprediksi bisa menjadi vaksin virus corona. Kanker masih menjadi penyakit yang menakutkan. Sebagian orang bahkan menganggap kanker adalah kartu kematian. Jadi ceritanya begini, seorang perempuan di Birmingham, Inggris berusia 44 tahun sedang mengidap kanker payudara. Setelah membaca beberapa khasiat ganja di internet, ia memutuskan untuk melakukan pengobatan alternatif, yakni dengan meminum minyak ganja. Dia mengonsumsi minyak ganja selama 5 bulan dan dokter menyatakan ia sembuh karena sel kanker dalam payudaranya menghilang. Sebenarnya, oleh dokter ia dianjurkan untuk melakukan pengobatan secara kemoterapi. Namun karena alasan takut terhadap efek samping yang ditimbulkan oleh kemoterapi, ia lebih memilih melakukan pengobatan alternatif. Dia meyakini pengobatan secara kemoterapi bisa menyebabkan ia meninggal dunia. Sekedar informasi buat teman-teman sekalian, sistem kerja obat kemoterapi ialah dengan cara menghancurkan dan menghentikan sel-sel yang tumbuh. Sayangnya, obat-obat kemoterapi tidak bisa membedakan manakah sel abnormal atau sel kanker dan manakah sel normal. Jadi, dia menghancurkan sel normal dan sel kanker. So, sangat wajar jika banyak efek samping yang ditimbulkan dari kemoterapi, karena ia tidak bisa membedakan dan dia menghancurkan semua sel yang tumbuh di dalam tubuh kita. Hingga saat ini, kemoterapi masih menjadi bahan perdebatan dan pertimbangan di antara para ahli medis. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa persentase pasien kanker meninggal lebih tinggi disebabkan oleh kemoterapi daripada oleh sel kanker itu sendiri. Dan akhir-akhir ini Amerika Serikat telah mengakui bahwa ganja mampu membunuh sel kanker. Tentu setelah mereka berhasil mematenkan kanabinoid atau ekstrak ganja. Wow, pinter ya Amerika Serikat nih. Selain mampu menghancurkan sel kanker, ganja juga diprediksi mampu menjadi vaksin bagi orang yang terinfeksi virus corona karena ia memiliki khasiat untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru untuk menangkap udara ketika kita bernafas. Sebagaimana kita ketahui, virus corona merupakan virus yang menyerang paru-paru. Jadi, orang yang terinfeksi corona ia akan mengalami kesulitan pernapasan. Oleh karena itu, banyak orang percaya bahwa ganja merupakan obat mujarab bagi orang yang terinfeksi virus corona. By the way, sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Jadi tiap minggu aku upload video tentang konspirasi, misteri, dan kriminal. Jadi kalau kamu suka sama topik-topiknya, please banget subscribe. Subscribe, gratis. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Kalau kamu nggak nyalain notifikasinya, nggak bakal ada pemberitahuan. So, kalau kamu suka, sekali lagi aku mohon dukungannya. Subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu video aku diupload. Makasih banyak support dan dukungannya.
So, kita langsung aja ke teori konspirasinya. Setelah mengetahui sekian banyak manfaat ganja, mengapa ganja masih dilarang? Mengapa ganja masih ilegal di Indonesia? Marijuana atau kanabis adalah obat natural yang mudah tumbuh dan murah. Tak seperti tanah ibu pertiwi, ganja tak mudah tumbuh di negara adikdaya. Aspirin, aspartem, parastamol, dan banyak bahan dasar obat kimia lainnya jauh lebih berbahaya dibandingkan ganja. Bahkan, beberapa makanan kalengan dan makanan instan masih lebih berbahaya dibandingkan ganja. Studi menunjukkan bahwa ketika ganja tersedia untuk tujuan medis, pasien cenderung memilihnya ketimbang obat-obat yang direkomendasikan oleh pabrik farmasi. Selain itu, setiap tahunnya para dokter rata-rata meresepkan ganja sekitar 265 dosis untuk obat-obat antidepresan, 486 dosis untuk obat kejang, 541 dosis untuk obat anti mual, dan 562 dosis untuk obat anti cemas. Berangkat dari fakta-fakta ini, kemudian banyak orang yang percaya bahwa korporat-korporat farmasilah yang membuat konspirasi ganja masuk ke dalam golongan narkotika sehingga tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimiliki, dan tidak boleh dikonsumsi. Dengan penurunan drastis dalam penjualan obat penghilang rasa sakit, industri farmasi besar terus-menerus menentang legalisasi ganja medis dan penggunaan rekreasional. Banyak orang percaya mereka telah mendanai penelitian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok legalisasi ganja, para akademisi, serta menggelontorkan uang kepada komunitas anti narkoba. Selain itu, korporat farmasi besar juga telah lama melakukan lobi-lobi tingkat tinggi terhadap agen-agen tertentu. Terbukti saat Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan di Amerika Serikat merekomendasikan bahwa tetrahidrokannabinol atau THC yang terdapat dalam ganja alami harus diklasifikasikan dalam obat tingkat 3, bukan lagi obat tingkat 1 yang terlarang. Drug Enforcement Administration atau DEA justru menolak rekomendasi ini tanpa alasan yang jelas. Sekedar informasi buat teman-teman, Drug Enforcement Administration atau DEA merupakan lembaga negara yang mengurusi masalah narkotika. Kalau di Indonesia itu seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN. Selain itu, anggota Senat di Amerika Serikat mengaku telah menemukan lobi besar pada kantor Drug Enforcement Administration. Lobi itu menghendaki bahwa tetrahidrokannabinol yang terdapat pada ganja tidak boleh sampai kepada peneliti ganja medis dan tidak boleh sampai kepada tangan konsumen. Guys, saat membuat teori konspirasi ini, aku benar-benar bekerja keras untuk meng-cross-check berkali-kali informasi ini. Karena ini banyak banget materinya dan saling menimpali, so sangat kontroversial. Satu sisi aku suka banget materi-materi konspirasi karena memberikan kita cara pandang baru memandang fenomena yang terjadi. Di sisi lain, aku hanya manusia biasa. Mungkin banget aku keliru atau bahkan ada yang terlewat. Namun hal yang paling aku takutkan ketika dalam video ini terdapat informasi yang menyesatkan. So, let's discuss guys. Kalian bisa banget komen-komen di kolom bawah dan aku bakal baca, semua kita bakal baca yang nonton video ini supaya kita semua punya cara pandang baru terkait konspirasi farmasi membungkam khasiat ganja. Sebuah lembaga penelitian, The Bradford Research, ingin mencari tahu berapa banyak hilangnya pendapatan industri farmasi besar di negara-negara dengan akses ganja medis. So guys, ada negara-negara yang memperbolehkan ganja sebagai obat. Ini disebut dengan negara dengan akses ganja medis. Ada negara-negara yang melarang ganja sebagai obat, diedarkan, dimiliki, dibudidayakan, itu dilarang. Ada negara-negara seperti itu misalnya di Indonesia. Nah guys, pada tahun 2013 saja, 17 negara yang dianggap sudah memiliki akses ganja medis diperkirakan telah mampu menghemat sebanyak 165 juta dolar dibanding saat mereka masih menggunakan obat-obat milik farmasi. Dengan melakukan beberapa metode statistik sederhana,
para peneliti The Bradford Research ini menyimpulkan bahwa jika hukum mengenai ganja diberlakukan di seluruh dunia, maka lebih dari $1,5 miliar akan menghilang dari kas pendapatan industri farmasi besar dalam setiap laporan pendapatan tahunannya. Bayangkan jika kalian adalah founder korporat farmasi besar tersebut. Jika kalian kehilangan $1,5 miliar pendapatan hanya karena tanaman yang mudah tumbuh bahkan di growing box, cara apapun pastinya akan kalian lakukan untuk tetap membuat tanaman tersebut tetap dianggap sebagai narkoba, barang haram, merusak otak, dan apapun cara mempersepsikannya agar tetap dilarang. Dan itulah mengapa banyak orang percaya korporat farmasi besar terus-menerus menginginkan ganja tetap ilegal. Guys, sekali lagi aku tidak bosan-bosannya mengingatkan di setiap video aku bahwa kita pada kali ini sedang membahas tentang teori konspirasi. Ya, belum ada otoritas manapun yang menjamin kebenaran teori ini. So, aku berharap kita semua bisa menyikapi materi ini sebagai sebuah bahasan yang baru secara bijak dan menjadikan informasi ini sebagai informasi alternatif yang mungkin saja benar, tapi bisa saja salah. So, aku tahu banget orang-orang yang tertarik dengan bahasan dan channel ini merupakan orang-orang kritis, pinter, bahkan jauh-jauh lebih pinter daripada saya. Di video-video sebelumnya, aku banyak banget menerima masukan, mulai dari ahli konspirasi sampai dengan para akademisi. So, aku thank you banget. Buat kalian yang punya pendapat tentang khasiat ganja, konspirasi farmasi, please banget komen di bawah apa pendapat kalian tentang konspirasi yang kontroversial satu ini. Mensejajarkan ganja dengan narkoba lain seperti kokain dan heroin sangatlah tidak fair. Kokain dan heroin terbukti signifikan mendegradasi kesehatan, sedangkan ganja tidak ada laporan yang mendegradasi fisik. Yang ada justru manfaatnya dalam berbagai pengobatan medis. Lalu apa dampak negatifnya? Penggunaan berlebih mungkin memberikan dampak negatif yang cukup merugikan. Tapi apapun itu, jika dikonsumsi secara berlebihan tentulah tidak baik. Jika tak ada konspirasi besar yang menutup informasi tentang khasiat ganja, mungkin Indonesia sudah kaya raya hanya dengan membudidayakan ganja. Bangsa Indonesia sudah saatnya menggeser status herbal sebagai pengobatan alternatif menjadi common medicine atau obat sehari-hari, dan menukarnya lalu menjadikan obat kimia sebagai obat alternatif. Sebagai contoh di Cina, pengobatan herbal setingkat dengan obat kimia. Pusat pengobatan, toko obat, serta sekolah kedokteran herbal setingkat kedudukannya kedokteran modern, sama dihargainya dengan kedokteran pengobatan tradisional. Ganja sebelum kepentingan politik farmasi biasa dibikin sayur atau bumbu. Tak ada orang yang meninggal atau bahkan menjadi bodoh karena makan sayur ganja. Ganja bukan bahan kimia, dia sama seperti tumbuhan sirih atau bayam. Gimana menurut kalian guys? Sampai sini apakah menurut kalian ganja berbahaya atau berbahaya bagi pemodal korporat farmasi? Please, apa pendapat kalian? Komen di bawah. By the way guys, betapapun luar biasa khasiat ganja yang kita bicarakan dalam konspirasi kita kali ini, saya mau kalian selalu ingat bahwa ganja di Indonesia statusnya ilegal. So, dilarang dimiliki, dilarang diedarkan, dilarang dikonsumsi, dilarang dibudidayakan, dan dilarang dijadikan obat. So, aku mau kalian semua ingat itu dan jangan termotivasi untuk mencoba dan membuktikan kebenaran teori konspirasi ini. Karena guys, sekali lagi aku ingetin bahwa ini hanya sekedar teori konspirasi. Terbuka kemungkinan teori ini benar, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teori ini salah kaprah. Demikian yang bisa saya sajikan, selebihnya bisa dicari-cari lebih mendetail melalui berbagai referensi digital yang tersedia. Jangan lupa untuk menganalisa setiap konten yang kalian terima dengan kritis dan bertata krama. Terakhir, kalau kamu suka dan merasa video ini nambah pengetahuan dan bermanfaat, please banget klik like-nya, share video ini ke teman-teman kalian supaya kita punya banyak pasukan untuk discuss. Jangan lupa subscribe sekarang juga dan nyalain notifikasinya
supaya kamu jadi orang pertama yang tahu video aku diupload. Kita bisa berteman di Facebook dan di Instagram di Jumina Najah. See you, thank you, and goodbye.